Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Ya. Kami dari perwakilan kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darmina dan Melon Razizah. Sebelumnya kalau boleh tahu nama rumahnya siapa? Nama saya Umar. Ya, nama Umar aja deh, singkat UMAR. Cuma 4 huruf. Kami ada tugas dari P5 yaitu wawancara. Kami ingin mewawancarai Bapak. Ya, silahkan. Deketin aja, deketin aja. Kalau boleh tahu kapan usaha ini mulai didirikan ya Pak? Usaha ini mulai didirikan di tahun 2012. Tapi bukan toko ya. Kalau toko itu diawali tahun, kalau 2012 buka warnet, tahun 2015-16 ya baru buka toko. Apa saja jenis produk yang Bapak tawarkan? Produk yang ditawarkan itu terkait dengan kebutuhan IT ya, dari komputer, kemudian laptop, CCTV, internet, segala yang berkaitan dengan teknologi lah. Tentang mau TV pun ada, jadi apapun lengkap. Sampai komedi putar ya ada apa ya? Berapa harga yang ditawarkan dari produk yang Bapak jual? Untuk harga relatif ya, dimulai dari harga 25.000, 15.000 sampai harganya itu di 29 juta per unit. Bagaimana strategi penetapan harga yang diterapkan untuk produk yang ditawarkan? Untuk harga produk itu yang pertama itu kita lihat harga pasar. Harga pasar yang saya lakukan begini, misal harga pasar itu 5 juta. Saya jual itu di bawah harga pasar. Karena satu, untuk branding nama, terus kemudian untuk mempercepat pengeluaran barang. Jadi harga itu kita riset harga pasar dulu, kemudian kita bisa menjual sedikit lebih murah dari harga di marketplace atau di harga pasarnya, seperti itu. Dalam melakukan promosi, usaha ini menggunakan media apa saja, Pak? Media yang digunakan pertama dari Facebook di marketplace-nya, WA, Tokopedia, Shopee, udah itu aja. Dari marketing secara tidak langsung dari teman, gitu aja. Udah Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Zaman dulu, sekarang pasarnya kalau melihat dari pasar udah mulai ramai. Sekarang jualannya kayak PC all in one, kemudian laptop, gitu. Nah, kayak begini. Jadi kalau untuk kecil-kecilnya karena kepada unit ya, harus karena buat juga itu berjualan. Jadi strateginya apa sih? Nama jaga, juga kadang-kadang kan gini, kita jualan ada lebih baik rugi di kita daripada ke pelanggan. Jadi jangan bikin ke pelanggan. Kalau untuk penjualan itu dari media sosial itu dari kencang banget, dari Facebook itu kencang banget. Yang penting harganya sangat-sangat kompetitif. Terus jangan lupa kita bikin nama kita mencantik, kemudian
bikin setiap awal kita punya handphone itu data itu masih digital. Ya kan kadang-kadang kalau kita lewat kemana tiba-tiba ada pemberitahuan pernah datang ke ini, pernah masuk ke sini, itu kita kasih bintang. Nah, semakin rating kita itu jadi pencarian kita terakhir itu mudah banget menjadi apa sih namanya mencari posisinya, jadi jangan pernah takut posisi itu. Kalau ngomong ini kadang pintu selalu tertutup rapat. Orang nggak tahu kalau kita masuk blok ternyata toko komputer. Gitu. Karena kita jualannya di online di mapping, di sini mappingnya bangun kom. Jadi kalau ketik dia ini handphone bangun kom pasti di sini. Gitu. Jadi kalau untuk pernah kadang di jasa gitu kan. Jadi kalau untuk apa sih namanya ini lagi acak-acakan makanya ngomong-ngomong dulu kalau komputer jangan dulu lagi acak-acakan itu komputer lagi nggak asik. Kemudian dari inventaris SMP Al Khairiyah ya. Ini udah selesai, tinggal dikirim. Nah ini kok bisa kecil tuh, Pak tuh kecil. SMK N3 dulunya, gitu kan. Ini bisa kenal dari apa sih SMK N3 itu teman. Ini kebetulan yang di SMP Al Khairiyah ini kebetulan di kelas waktu kampus. Kemudian dari Facebook itu dia, oh kakak jualan kan ada kelas ya, kakak jualan komputer. Nah ini jadi anak ini kalau ada servisan ada pembelian, jadi selalu ini jadi nggak bisa teman jadi kita nggak tahu sebelah kita bekerja kalau tiba-tiba di sini jangan pernah melakukan jadi yang penting selalu Kira-kira modal ini karena bapak itu sedang berjalan jadi kalau mau modal tapi kalau masa usaha nggak ada modalnya ya ketika posisi modal ini kan yang kita keluarkan persiapan ngomong nggak kadang unit ini kayak yang di sana belanja 20 unit itu senilai 20 juta 26 juta uangnya dari mana tiba-tiba ada yang kasih pinjaman yang bilang tadi bahwa waktu awal itu minus ini punya hutang awal itu tahun 2000 berapa sih ya punya hutang 1,5 juta aduh minus dari mana ya Allah ngasih jalan ternyata barang dikirim dulu silahkan jual udah laku jadi ternyata menjadi marketing dulu jadi ambil barang jual jadi kita pasarin yang penting ini jangan nakal sama temen jadi ketika barang laku ya stop kadang-kadang kan ada duitnya kepake barangnya laku akhirnya nggak dipercaya sekarang ada barang itu dikirim dan dikirim akhirnya kalau awal modal awal mungkin sekitar kalau dijumlahkan itu awal modal belanja pertama kali barangnya sekitar 8 juta itu tahun 2015 9 tahun duit 84 jadi berapa sekarang kalau dijumlah itu sedikit dong iya cuma saya bilang kalau kerja di perusahaan ya kan jangan takut bapak bilang ke bahwa tadinya warnet tuh 36 sebelum punya toko bikin warnet di ruang dapur itu full warnet ini nggak ada ya ini baru beres dibangun tahun 2021 prosesnya cukup lama
Karena kemarin ada yang saudara jualan di tahu Bendung. Ada yang orang Bendung? Bendung, jembatan Bendung. Itu ada mamang nih jualan tuh yang gerobaknya warna hijau dari sini. Itu jualannya seblak. Itu salah satu yang baru buka dan belum pede. Belum pede karena belum punya pelanggan. Ya, kalau nanti bisa support. Wah, gitu ya. Masih mau sekarang mau jarang-jarang buka juga karena itu tadi untuk memulai suatu usaha itu sangat-sangat apa sih namanya bukan curang sih ya. Nggak aku sehari malah lemas. Entrepreneur itu harus benar-benar yang penting apa sih? Doa orang tua itu penting. Itu orang tua. Jangan sampai orang tua sakit hati lagi nih kalau kita posisi orang tua anak. Boleh. Nah, jadi benar-benar doa orang tua itu jalan semua bakalan ketemu. Seperti jadi kalau kalau orang lihat dia luar biasa tapi untuk yang dari aku datang kan juga pernah jadi guru dan jadi PNS ya. Kalau dia mau marah-marah ke sini ngomong gesti dulu untung kamu sukses kalau nggak sukses saya omelin kenapa nggak jadi guru aja saya udah PNS berhubung dengan biar gitu jadi dulunya tempat guyonan aja gitu. Jadi posisi entrepreneur itu menciptakan peluang usaha itu benar-benar yang itu harus fighting jangan ini dan dimulai dari sekarang karena ini kan mampu semuanya. Kalau dulu menurut nggak bisa pilih sekarang udah nggak semalam posting di WA itu jam berapa ya? Jam 8 apa jam 10 pagi posting tiba-tiba ya namanya teman banyak di handphone ya berapa tuh semalam saya lihat di kita jadi laptop 2 unit dibayarin seharga 5 juta 2 unit yang satu ya yang satu 2 juta karena beda spesifikasi dan itu dari WA dan itu apa sih namanya teman antar mungkin di kontaknya ada berapa karena kalau saya ngomong ke anak itu katanya punya satu musuh itu banyak punya 1000 teman jadi kalau Pak bisa share ke 20 orang Pak mau ke 200-300 orang itu ya, jadi kembaliin perbanyak hubungan karena 2 orang dan dari sana kita nggak tahu rezeki Allah jadi kalau apa sih yang kira-kira satu Allah sudah Allah semuanya sama apapun yang kita pengenin berupaya pun itu kalau obatnya seperti itu atau usaha kalau keringat itu bikin kaya orang yang dari tukang pikul di pasar laut kalau pintar itu menjadi bahwa kita bakal kaya kayaknya profesor pada kaya buktinya yang kaya Bill Gates itu yang pencipta Microsoft terus Elon Musk kan yang punya Tesla jadi banyak hal yang dimulai dari teman kalau bisa sih bisa target kelas 10 itu pasti bisa nggak kelas 3 itu sudah bisa punya usaha entah usaha itu macam-macam sih hobinya dia kalau hobinya kalau kita punya
apa sih namanya, TikToknya udah punya berapa pengikut? Udah luar biasa, bisa live dong. Bisa, tapi pengantin Berapa? itu pas belum. Oh, berapa pengen dapat 1.000 follower aja cuma dapat 300, gimana caranya bisa 2.000? Gitu kan? Satu live TikTok kita bisa masarin barang-barang dari live TikTok tersebut, ya kan? Bisa daftar jadi eh, marketing lah ya, affiliate TikTok affiliate. Jadi kalau bisnis sekarang itu banyak macamnya, makanya kalau udah bisa ngasih duit tapi tidak mengganggu studi ya sekarang, karena cari uang di handphone bisa. Nah, kadang-kadang kayak gini, jualan ditawarin temen dagang laku. Dia bilang, jadi ketika main sama teman apa pemasaran ya, teman yang punya lampu otomatis kan buka Google Lens, tahu Google Lens ya, Red ketahuan nih produknya namanya apa, harganya berapa, kita tanya lampu ini berapa ini, yang 5.000, foto dulu, harga di online-nya 100.000, gitu, berarti murah toh. Udahlah, saya ambil sebanyak 60 unit, 60 piece, 60 piece. Saya posting dahulu di Tokopedia seharga 50.000, gitu kan. Pasar yang lain 100.000, saya jual 50.000. Kemudian saya tawarkan ke teman-teman dengan status tuh bikin video. Malah ada sayapnya loh, kayak gitu dong, berarti nama ada sayapnya loh. Tiba-tiba aku dari sekolah itu ke sini, nih buat sekolah bagus nih, berapa? 40.000 deh, karena kan pasar yang saya jual itu 50.000, buat teman kadang dijual lebih murah lagi karena dia untuk jualan reseller ya kan. Nah, jadi dia ngambil langsung 20.000 atau kali 5.000 kali 20 lumayan lah, saya nggak perlu kemana-mana, duduk di rumah barangnya diambil. Jadi kalau kita sudah terbiasa apa sih mengasah feeling, jadi jangan pernah takut kayak teman deh bisa jalan waktu pak, jualnya kemana ya, udah nggak bisa itu, udah nggak bisa jual, jadi udah lemes duluan, udah takut duluan, coba ya nggak usah takut, nggak usah ragu. Saya bilang kadang-kadang ketawain sama Pak, suruh jualan kayak hari Jumat ke TK nganterin mangkok putar ke TK mau diputar. Nah, kadang berarti komputer bisa beli komedi putar nggak bisa, padahal nggak tahu benar muter-muter ke Serangnya gitu. Akhirnya bikin sendiri, gitu. Alhamdulillah gitu tuh. Ketika dipercaya dengan pelanggan itu jangan pernah mundur. Kayak di telepon, punya ini, punya, ada ini, ada. Jadi nggak bilang ketika bos ya udah besok saya datang, saya cari hari ini harus dapat. Jangan macam-macam. Jadi nggak pernah ragu untuk memulai, tidak pernah ragu untuk menerima. Kadang-kadang itu kan ketika posisinya punya ini nggak ada kosong, udah sampai untuk pembukaan warung aja pembukaan aja. Jadi kalau istiqomah itu kalau memang kita pengen buka jam 9 pagi, jangan pernah molor jam 1 jam 10. Jadi kadang-kadang begini pelanggan itu. Biasanya di sana itu buka jam 9, tiba-tiba datang jam 9 lagi tutup, itu besok malam kecewa itu. Karena merasa kayak warung Madura lah ya. Biasanya
kalau lapar ini pengen beli mie di warung Madura sana jam 2 masih buka, samperin jangan. Soalnya tuh kebula besok lagi apa-apa nyari toko lagi. Jadi basis di lapangan untuk kulit apa sih untuk penjualan itu memang kreativitas kita untuk pilih kita supaya ya sama-sama.